Selamat malam saya ucapkan kepada teman-teman yang merupakan perwakilan dari beberapa fakultas di Universitas Sumatera Utara. Terima kasih atas kehadirannya pada diskusi kita pada malam hari ini. Saya, Jovita Parwarta Sigalingging, dengan NIM 211201126 dari Fakultas Kehutanan Universitas Sumatera Utara yang akan berperan sebagai moderator untuk memimpin jalannya diskusi kita pada malam hari ini. Pada malam hari ini juga kita akan membahas tentang topik toleransi antar umat beragama yang hidup berdampingan. Pada diskusi kita kali ini bersifat tidak ada pendapat yang benar dan tidak ada pendapat yang salah. Oleh karena itu, para peserta diskusi kali ini diharapkan aktif dan dalam memberi pendapatnya. Sebelum memulai diskusi kali ini, ada baiknya teman-teman sekalian untuk memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Marnala Tasoid dengan NIM 210301146 dari Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Perkenalkan, nama saya Lutfia Lestari dengan NIM 210301144 dari Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Perkenalkan, saya Jenny Jovita Siagian dengan NIM 211201130 dari Fakultas Kehutanan Universitas Sumatera Utara. Perkenalkan, nama saya Tiswa Nenggolan dengan NIM 211201134 dari Fakultas Kehutanan Universitas Sumatera Utara. Nama saya Leonardo Nenggolan dengan NIM 210301140 dari Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Perkenalkan, nama saya Lydia Stefani Simanjuntak dengan NIM 210301142 dari Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Perkenalkan, nama saya Jogi Valentino Nenggolan dengan NIM 211201136 dari Fakultas Kehutanan Universitas Sumatera Utara. Perkenalkan, nama saya Jeskel Brema Sembiring, NIM 211201002 dari Fakultas Kehutanan Universitas Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairun Anissa dengan NIM 211201029. Saya dari Fakultas Kehutanan Universitas Sumatera Utara. Baiklah, pertanyaannya akan saya berikan. Pertanyaan pertama ini tentang seputaran apakah teman-teman sekalian bersedia untuk hidup berdampingan dengan orang-orang yang berbeda agama, suku, dan ras dengan teman-teman sekalian? Jika teman-teman bersedia, apa alasannya? Dan jika tidak, apa alasannya? Jika ditanya bersedia untuk tinggal dengan atau bertetangga dengan orang yang berbeda agama, suku, atau ras, tentu saja bersedia. Sebenarnya tidak ada yang dirugikan kalau kita bertetangga dengan orang yang berbeda agama, suku maupun ras, asalkan kita mau memenuhi sikap toleransi. Untuk mengembangkan sikap toleransi secara umum dapat kita mulai dengan bagaimana kemampuan kita mengelola dan menyikapi perbedaan pendapat yang mungkin terjadi pada tetangga kita yang memiliki keyakinan yang berbeda. Sikap toleransi dibangun dengan cara membangun keharmonisan atau kebersamaan tanpa menyadari adanya perbedaan dan menyadari bahwa kita adalah bersaudara. Maka akan timbul rasa kasih sayang, saling pengertian, dan pada akhirnya akan bermuara pada sikap toleran. Dalam kaitannya dengan toleransi antar umat beragama, toleransi hendaknya dapat dimaknai sebagai suatu sikap untuk hidup bersama dengan masyarakat yang berbeda agama ataupun penganut lain, dengan memiliki kebebasan untuk menjalankan prinsip-prinsip atau ibadah menurut agama masing-masing, tanpa adanya tekanan dan paksaan baik untuk beribadah maupun tidak dari pihak lain ke pihak lain. Hal demikian dalam praktek sosial dapat dimulai dari bertetangga. Sikap toleransi antar umat agama dapat dimulai dengan baik dengan bertetangga dengan orang yang
beda agama maupun orang yang seagama dengan kita. Sikap toleransi tersebut dapat direfleksikan dengan cara saling menghormati, saling memuliakan, dan saling tolong-menolong. Sebagai makhluk sosial, manusia mutlak membutuhkan sesamanya, dan tentu saja lingkungan sekitar untuk melestarikan eksistensinya di dunia. Tidak satu pun manusia yang dapat bertahan hidup dengan tanpa memerlukan bantuan dari lingkungan sekitarnya maupun sesamanya. Dalam konteks ini, manusia harus menjalankan hubungan antar sesama dengan sebaik-baiknya. Tak terkecuali orang yang berbeda dengan kita, terutama orang yang berbeda agama, atau yang lazim kita sebut sebagai toleransi beragama. Baik, sekian dari jawaban saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Ya, saya bersedia bertetangga dengan mereka yang berbeda agama, suku, maupun rasnya. Perilaku yang akan saya lakukan terhadap mereka adalah dengan menerapkan toleransi, yaitu menghargai, menghormati, dan tidak membeda-bedakan agama, suku, maupun rasnya. Hal ini sesuai dengan semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi satu jua. Hal ini bermakna kita tidak boleh membeda-bedakan seseorang dari agama, suku, maupun rasnya. Untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu apa pendapat teman-teman sekalian jika ada satu rumah ibadah dari agama lain akan didirikan di samping rumah ibadat agama lain? Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Jadi, bagaimana pendapat saya mengenai rumah ibadah yang akan dibangun berdekatan langsung dengan rumah ibadah agama lain? Sebagai masyarakat yang multikultural, kita harus sadar bahwa masyarakat Indonesia hadir di tengah-tengah keberagaman, baik berupa suku, ras, maupun agama. Rumah ibadah yang berdekatan satu sama lain merupakan suatu tantangan tersendiri bagi masyarakat itu, di mana kita harus menghormati dan juga menjaga kerukunan antara umat agama lain. Dalam menjaga kebersamaan dan kerukunan tanpa mengganggu peribadatan masing-masing agama, maka harus ada beberapa kesepakatan yang dicapai oleh masyarakat tersebut. Dengan demikian, perlu adanya komunikasi agar dapat memahami satu sama lain, sehingga proses peribadatan masing-masing agama dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya kendala. Sekian pendapat saya. Menurut saya, membangun rumah ibadah dekat dengan rumah ibadah agama lain itu menurut saya itu bagus sekali. Tetapi kita lihat dulu, membangun rumah ibadahnya harus menjaga kerukunan umat antar beragama, tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan-peraturan tentang membangun rumah ibadah. Itu saja menurut saya. Terima kasih. Jika dirasa tidak ada lagi pendapat untuk pertanyaan yang sebelumnya, maka kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan nomor 3. Bagaimana jika teman sekalian memiliki saudara yang berbeda agama di dalam keluarga? Apakah perilaku yang teman-teman berikan kepada saudara teman-teman sekalian tersebut? Terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya, keluarga yang berbeda agama itu mungkin tidak asing lagi kita dengar dalam lingkungan kita. Salah satu contoh yaitu dalam keluarga saya sendiri. Saya mempunyai keluarga yang berbeda agamanya dengan keluarga saya. Tetapi meskipun demikian, perbedaan agama tidak menjadi sebuah penghalang rasa persaudaraan dalam keluarga kami. Prinsip agama dalam keluarga itu bukan bersifat keturunan, melainkan bersifat holistik dan spiritual. Artinya, sebuah cara pandang terhadap Tuhan berdasarkan keyakinan atau kepercayaan yang dianutnya. Meskipun memiliki perbedaan dalam beragama, keluarga kami itu saling mendukung antara satu sama lainnya. Saling membantu saat keluarga dalam kesusahan, tanpa memandang agamanya, dan tidak melarang ataupun mengganggu keluarga yang menganut agama lain untuk beribadah sesuai agama dan kepercayaannya. Sehingga terbentuklah sebuah sikap toleransi antara keluarga yang mempunyai perbedaan agama. Demikian jawaban yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dari teman saya mengenai perilaku saya jika memiliki keluarga yang berbeda agama. Nah, kebetulan dari saya sendiri, saya tidak memiliki keluarga yang berbeda agama.
Akan tetapi jikalau ada, saya akan berperilaku toleran baik dalam hal apapun mengenai agama. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan keempat. Mungkin ini pertanyaan yang sedikit sensitif, tetapi apa salahnya kita coba bahas. Untuk pertanyaan keempat, yaitu bagaimana tanggapan teman-teman sekalian jika ada berita tentang dua rumah ibadah yang sudah berdampingan sangat lama, tetapi karena satu dan lain hal, tiba-tiba salah satu dari rumah ibadah tersebut ditutup karena dianggap umat lainnya mengganggu mereka dalam ibadah. Bagaimana tanggapan teman-teman sekalian? Terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya pribadi, apabila terdapat dua rumah ibadah yang sudah lama terletak secara bersebelahan, kemudian salah satu rumah ibadah tersebut hendak ditutup secara paksa karena suatu hal. Nah, menurut saya hal tersebut bukanlah hal yang bisa dibenarkan. Mengapa? Karena penutupan secara paksa bukanlah solusi yang paling benar. Menurut saya langkah yang pertama yaitu dengan mencari alasan mengapa suatu rumah ibadah tersebut hendak ditutup. Kemudian, apabila sudah didapatkan solusi mengapa rumah ibadah tersebut hendak ditutup, kemudian dilakukan musyawarah atau membicarakan secara baik bagaimana solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Karena sebagai warga Indonesia, kita harus saling menghargai antar umat beragama. Kita harus menjunjung tinggi nilai Pancasila agar kita dapat hidup rukun antar umat beragama. Terima kasih. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan terakhir dari diskusi kita pada malam hari ini. Pertanyaan ini juga masih bersifat sensitif, jadi saya harap teman-teman dapat menjawabnya dengan bijak dan berhati-hati. Pertanyaannya adalah, bagaimana pendapat teman-teman sekalian jika ada sekelompok massa yang bersikeras untuk menutup rumah ibadah dari agama lain yang ada di Indonesia? Apakah pendapat teman-teman tentang hal itu dan apa tindakan yang dapat teman-teman lakukan untuk menegakkan keadilan atas toleransi yang ada di Indonesia ini? Karena kita tahu toleransi di Indonesia ini masih sedikit, hanya dalam kata-kata bukan dalam tindakan. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Menurut pendapat saya sangat tidak setuju dan sangat mengecam keras terhadap sekelompok massa yang melakukan aksi untuk pelarangan pembangunan suatu rumah ibadah dengan alasan yang tidak jelas. Karena di negara kita yang negara demokrasi ini, kita mempunyai hak dan kebebasan untuk mendirikan sebuah bangunan, apalagi untuk beribadah, sesuai dengan peraturan dan undang-undang dasar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Maka dari itu, tidak sepatutnya sekelompok massa tersebut melarang untuk membangun suatu rumah ibadah terhadap masyarakat. Dan jika saya berada di tengah-tengah masyarakat tersebut, tindakan keadilan yang dapat saya lakukan adalah mencoba bermusyawarah terhadap sekelompok massa tersebut agar diperbolehkan untuk membangun rumah ibadahnya. Dan opsi yang kedua, jika tidak diberi kesempatan, saya hanya bisa berharap untuk pemerintah turun tangan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya, sebagai masyarakat, tentunya saya tidak setuju dengan adanya perbuatan ini. Aksi penutupan rumah ibadah yang dilakukan oleh sekelompok massa secara paksa, apalagi dengan alasan yang tidak jelas, sudah pasti merupakan sikap intoleransi. Tindakan atau perbuatan yang mengganggu kebebasan seseorang atau sekelompok orang yang beragama adalah suatu tindakan perbuatan yang melanggar hak asasi manusia, yang dimana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, pasal 22 ayat 1 yang mengatakan bahwa setiap orang bebas memeluk agamanya dan melakukan ibadah sesuai dengan kepercayaannya itu. Yang dilanjut dengan ayat 2 yang menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan setiap orang
dalam memeluk agama dan kepercayaannya itu. Dalam hal ini, dapat kita lihat bahwa Indonesia masih mengakui hal-hal kerukunan beragama, mengakui kemerdekaan setiap orang dalam memeluk agamanya, dan tentunya melakukan ibadah sesuai dengan agama yang diakui di Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai warga Indonesia yang dikenal dengan Bhinneka Tunggal Ika, yang dimana kemajemukan yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan, sudah seharusnya dibarengi dengan sikap atau tindakan yang menjunjung tinggi persamaan, kesetaraan, dan keadilan. Nah, tindakan saya sebagai masyarakat, jika mengetahui hal tersebut, maka saya akan melaporkan kepada pihak yang berwajib dalam menyelesaikan masalah ini demi menegakkan keadilan antara belah pihak yang di dalam masyarakat beragama. Dan sudah seharusnya menanamkan dalam diri saya rasa menghargai di antara umat yang beragama. Selain itu, dalam hal ini juga dapat kita lihat pentingnya peran pemerintah melalui perangkatnya tidak boleh mengabaikan jika mengetahui adanya peristiwa tersebut terjadi. Jika mengetahui hal tersebut, diharapkan pemerintah dapat langsung menyelesaikan masalah tersebut agar tidak terjadinya percekcokan di antara masyarakat yang berkepanjangan. Dapat kita lihat juga kurangnya perwujudan hadirnya pemerintah langsung di dalam masyarakat menjadi salah satu penyebab peristiwa atau kasus-kasus pelanggaran dalam beragama dan beribadah yang sering terjadi saat ini. Terima kasih saya ucapkan atas pendapat-pendapat dari teman-teman sekalian, atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya berikan. Saya rasa diskusi kita pada malam hari ini cukup sekian. Terima kasih atas pendapat-pendapat dan waktu yang telah teman-teman berikan pada diskusi kita pada malam hari ini. Sekian dari saya, terima kasih dan selamat malam.